Halo guys, bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang menjadi favorit gue di musim summer 2025 adalah Kaoru no Hana Win Saku. Ya, bisa dibilang episode yang bagus. Jadi ini akan menjadi sebuah apa ya, simbol perdamaian lah gitu ya menurut gue ya. Jadi ini bisa jadi calon simbol perdamaian gitu kan antara sekolah Chidori dengan Kikyo, karena emang di sini kan siapa si Waguri dengan polosnya gitu kan nungguin si Rintaro yang emang dia tahu kalau Rintaro tuh ada di sekolah sebelah gitu kan, dan ini kan membuat viral ya, atau membuat sebuah announcement yang besar kalau si Waguri ini kok bisa berteman dengan salah satu murid gitu kan di sekolah seberang gitu kan, dengan siapa gitu kan. Dan akhirnya inilah nanti yang bakal jadi sebuah cerita yang panjang gitu kan bagi mereka, apalagi menjadi development couple yang mereka gitu kan. Kalau si siapa Rintaro ini kan emang dikenal sebagai orang yang dalam tanda kutip nakal gitu kan. Jadi ya udah, gue pengen tahu seperti apa, dan tidak perlu ngobrol ke episode baru dari Kaoru no Hana. Let's go. Oke, langsung aja ke episode baru dari Kaoru Hana. Let's go ya. Jadi bisa dibilang gue ingin memberitahu update terbaru gitu kan. Semalam itu Madrasah daring tuh error gitu kan. Iya udah, karena error di BeStation juga error gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gue tunda dulu. Nanti bakal tunggu sampai videonya udah diupdate. Kalau udah diupdate ya kan, dengan video yang lebih baik, baru gue bisa react lagi. Dan gue berhenti di menit 8 pada itu. Semoga sih udah di upgrade ya. Gue belum sih, gue belum lihat. Jadi kita targetin juara. Tuh kenapa ya? Kenapa ya? Apa karena kalian bandel atau gimana nih? Nggak tahu juga ya. Gue juga nggak tahu sih. Biasanya begitu-gitu sih alasannya. Alasannya receh sih biasanya. Oh enggak, bukan. Atau oh enggak, bukan. Alasannya bukan itu. Bukan itu. Kayaknya alasannya karena eh, nilai lu kurang. Iya, kayaknya gitu. Kayaknya nilai lu kurang alasannya. Itu lebih logis. Karena kalau alasannya nakal atau alasannya karena bermasalah, kayaknya nggak make sense aja. Kira beda atabi, kira atabi, tidak beda denganmu. Ini pokoknya gue record pagi-pagi, nggak pagi juga sih, udah mau agak siang. Jadi kalau ada suara dari luar bising gitu kayak wajar ya, karena emang nggak biasa gue react siang men. Males banget kalau siang tuh, banyak banget suara yang aneh-aneh kayak suara inilah ya kan dari luar tuh. Oke. Kan iya pastilah, gak mungkin pasti nilainya jelek. Bukan yang teriak kan, baru gue bilang di luar ada yang teriak. Paling ntar si ini nanti Waguri paling ngajarin, paling bareng sama si Taro juga nanti. Hmm.
Malah nantangin anjir. Ya, kena lagi gue. 最近店来てないお嬢様だからってバンバン金使えるわけじゃ Enggak, sibuk juga karena ujian juga kali ya kan. Mungkin aja ya kan. これを解くにはだな Bisa jadi. まず X に関する一部のコードがない形に直すことが必要になる送っても大丈夫だよな Kirim lah bang. Aduh bang. これでいいのか Kirim bang. Kirim bang. Ayo bang. Kirim bang. さっきの公式で B が偶数大みたいになるとそもそも桔梗って学校でスマホいじれるのか Nah itu. Oh, langsung dibalas anjir. Aduh, nggak ada artinya lagi. Nggak ada. 和栗さんにだって用事あるしでもそっかうんなんで俺がっかりしてんだ Minta. 図書館行くぞ学校の図書室はクーラー Ntar ketemu nih. Ketemu yakin gue ntar ketemu nih di sini kayaknya nih. Ketemu di sini kan dia belajar juga, iya kan. 頼らないで赤点回避するそんな Kayaknya sih begitu. Ketemu di sini ntar. 勉強するぞ Sesuatu yang nggak dirancang atau sesuatu yang bisa dibilang ya nggak inilah ya, nggak terduga lah, pasti ntar muncul di sini ntar. Bisa jadi kan. やっぱ夏沢に謝った方がいいんじゃないか去年俺らにつきっきりで教えてくれたの夏沢だけだったろ Pinter し dia て emang. もらったのに赤点取ったのは悪いと思ってるけど Si Saku pinter emang. みんなでアイス食うんだろ夏沢の意地張ってるだけで絶対スポダイ楽しみにしてるよお前本当に凛太郎 Biasanya gimana? とにかくみんなで優勝狙うんだろ Mungkin dia kayak lebih ini cuek kali ya. サクたち学校で勉強してるよな行ってくるわ Iya sih kan emang sebelum ketemu Agur yang beda ya. Setelah ketemu Agur. 楽しみなんだうんさっちゃと謝って二人連れてくれ Itu biasa. Pasti kata gitu kan ya kan. Khas banget emang. Di Naruto lah, ya kan. Di Black Clover, ya kan. Pokoknya sonen-sonen lah ya kan. Respect sih. 譲ってくれただよね。お礼言い損ねちゃった。 Respect sih. Lagian juga dia udah sendiri kan, ya kan. Ah udahlah, mending gue pulang aja ya. Oh oke. Wah Guri? ああ、なるほどね。 Iya kan ketemu kan di sini kan. あ、そうだ。 Iya emang. Namanya juga pekan UAS ya kan, atau pekan ujian kan pasti nggak mungkin beda. Paling swasta negeri tuh nggak jauh lah ya. 書いてる。 Ada gambar tuh. ねえ、これもしかして木村先生？隣のはキリン？うんうん。今朝見た猫だよ。 Ab- Absurd banget sumpah. いいよ。 Tapi lucu sih. Mm. マルコ、こういうのよく書くよね。息抜き。まあ、息抜きもしたくなるよね。 Oke. カオルコは絶対学年上位に入らないといけないんだもん。 Hmm. でもそれは私が自分から頑張りたいって言ったことだから。偉いな、カオルコは。っていうかあの子、全然帰ってこないね。うん、どこまで行ったんだろう。 Kayaknya Koruko emang pinter ya kan. 和栗さんすげえな桔梗の中でもめちゃくちゃ頭良かったんだ Mm-mm. 片やっぱこっち取りでもとて
Ya kita ajarin bang, ya lah. 去年夏沢にたくさん教えてもらってもダメ Itu udah solusi sekali gitu kan. Asal lu mau deket terus sama Guri aja ya kan. Tapi harus ada momen. 太郎も一緒だから俺楽しみなんだよ Tapi harus ada momen. Momennya ini kapan ya kan? 凛太郎くん Kok? Oh, pas ここでお昼寝ですか？ masuk depan muka anjir. あグリさんさっきまでここにいたんじゃやっぱり凛太郎くんだったん Ah, だ。 di depan mukanya. 久しぶりですね。 Uh. 後ろ姿が見えた気がして気になって出てきたんです。お腹 Ya berarti emang sadar ya. ついでにご飯も食べちゃおうって思って。 Tahu sadar dia kan. あどうぞ ありがとうございます。凛太郎くんも勉強しに来てたんですね。あ、そういえば割引でせっかく教えてくれたのに。そんな全然大丈夫です毎月やってるし Mm. じゃあ来月は行けたらいいな。 Mm. その日までにバイトでお金貯めておかないと。お嬢様 Dia 9. 何ですかそのイメージ。私お嬢様じゃないんです。 Hmm. 大生で帰郷に入った。 Oh, oke oke ya, ya makanya pinter kan. 行かないんです。 Hmm. Iya iya iya. これでも1位を保ち続けてるんですよ。ずっと1位 Iya iya. Iya iya. I see I see. 最近は試験勉強のせいでうん寝不足で、授業中は寝ないようにひたすら手をつねってます。すげえっすね一般家庭の私が Relate banget. 名門の帰郷に入れたんです。だからせめて他の子たちよりも頑張らないとって。 Ya balik lagi pin perfect emang. Perfect banget emang. Udah cantik, pinter ya kan. Seriable, seriable. Belum lihat dia masak sih. だから父を裏切るようなことは絶対にしたくない。これは帰郷に通い始めて芽生えたものですけど、 Gue langsung lah. 私のプライドです。 It's the pride this. 和栗さんと関われば関わるほど俺がどれだけ彼女を色眼鏡で見てきたのかうんうん突きつけられる、 Mm-mm. いつから自分が嫌だったことを誰かにしちまうやつになったんだろう。いやだ、この自分。和栗さん、勉強教 Kan えてくれますか harus minta tolong baru ngomong dulu. 取 Hmm. ったらやばくて。でも、今回だけは取りたくないんです。諦めるから、もう Mm-mm. 取れたくねえ。 Oh tentu. 暇な時とかでいいんで。あ、でも暇な時ねえか。はい、どうぞ。時間が空いたらすぐ連絡します。 Hmm. 一緒に頑張りましょう。 Asyik. Wah. Iya. Main ya. Main kisah ya. 私、そろそろ友達のとこ戻りますね。ちなみの子そうです、そうです。 Oh, oke oke. もう一人いるんですけど、 Oke. その子 Ini supporting ya, ini supporting karakter. Wow. Wow. Supporting karakter muncul ya. 薫子 Oh, suaranya ini banget. その人誰 Oh, enggak. Ini sesuatu yang hal yang klasik lah. Biasalah gitu kan. Dia siapa ya kan? Kenapa kau dekat-dekat sama dia? その人誰 Pasti gitu. Subaru. 金髪こういうことじゃ Asing. すげえかっけえ Kenapa kau mandang? あなたもしかして Hmm. 千鳥の人 Ya lah. そうだけど Berani kau dekat-dekat. ならもう二度と Ya iyalah. 関わらないでくれ Galak amat, Bang. Tapi itu normal 助 sih. けたくないのよ Normal 千 sih. 鳥なんてちょっとスバル。 Normal 大 sih. 丈夫よ安心して私が薫子を守るからそうじゃなくて。おーい凛太郎あこの制服バカが増えた Cuma berebut pertama. 最悪あんたら帰郷だ Ribut lagi dari. 凛太郎になんかよ Ya elah, Bang. いつから帰郷に近づくとは思えねえんだけど宇佐美薫子もう行きましょうこんな野蛮な人たちに時間を割く必要 Ya elah. スバル。はあ誰がやばあれあんたどっかで Mukul nih.
No. Hmm. Bisa refleks gitu ya? Hah? なんだよ、何もしねえよ。Bisa refleks gitu anjir. 勝手に動いた。別に嘘みを。 Iya, padahal nggak macam-macam, tapi bisa refleks gitu anjir. Ya ilah, Bang. だから関わらせたくないのよ、千鳥なんて。は？ちょっとスバル。たった数秒前のこっちの質問を忘れちゃった。 Oke. Oke, lucu deh. 頭悪いんだね。それってカオルコのことも言ってるの？ Buset dah. Nyerang recall dulu nggak tuh? Aduh. その髪 Buset, buset. Oh, chill, chill. Chill, chill, Saku, chill. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, waduh. Wah, cari perkoro anjir. おい、言い過ぎだ。夏沢。 Chill, 普 chill. 段のお前はそんなダセえこと言うやつじゃねえだろ。 Chill, chill, chill. 覚えてるだろ、その子。千鳥の校門で待ってた子だよ。ああ、思い出した、あん時の。たまたま図書館で見かけたから怖がらせたことを謝ってたんだ。俺から話しかけた。 Hmm. だから一緒にいたんだよ。 Hmm. この二人からじゃない。あの時怖がらせたのって宇佐美じゃない。何？ Oh iya. ごめん。 Respect. 俺あの時頭に血登ってて周り見えてなくてさ。 Oke. 卑怯だからって怖がらせたのは良くなかったよな。ごめんな。 Oke. 私の方こそごめん Oh, な gue さい。 pikir bakal megang. Gue pikir bakal megang si Sami, enggak. Cuma minta maaf doang. Nggak. Tapi ini sih bagus lah gitu kan, biar nggak salah paham. 破壊にさせたことずっと謝りたかった。ごめんなさい。やめてよ、こんな誰に見られてるかもわからないのに。スバルも Hmm. Dia kayak benci ngakuinnya. Dia benci ngakuinnya. Nggak mau dia, nggak mau dia. すみません。私もここで Iya. お気になさらず。秘境がよくわからなくなった。どうするよ。あの小さい方も猫かぶってたら。俺に Harusnya si Rintaro ngomong dong. Kalau lu kenalan. こっちにも一人謝って。 Minimal ngomong itu aja dulu. まあまあ、僕たちのためだったんでしょ。 Hmm. さくちゃん。あいつにバカにされるお前らが悪い。 Sumpah si Saku recall anjir. Wah, kacau sih. どうするの？ Tapi gue penasaran sih. ファミレスでなんか食いながら勉強しよう。な、さくちゃん。 Secara kan Saku kan karakter yang lumayan ya. スバルよくないよ。男の子に Jadi ya 知ってるけど entah sih gue punya feeling apakah bakal disiplin sama Subaru apa enggak nih kan. Itu sih feeling gue sih. 人たちなんかに謝る。 Karena siapa menurut gue ya kan 平気で人を傷つける。それ yang に cocok sama doi ya kan. Selain Saku. 千鳥だって。言い過ぎだ、夏沢。ねえ、カオルコ。話したんでしょ、金髪の人と。どんな人だったの？ Oke. Oh, dia ngerasa kalau nyaman ya. すっごく優しい人だ Oke. ったよ。他の人たちも悪い人じゃ Iya, dia ngerasa nyaman. Dia ngerasa kayak スバル。ごめんなさい。ところでそのお菓子どうするの？ ini ada dua perspektif nih. Kalau menurut gue ya ada dua perspektif yang 美味しいだよ。 Subaru tuh melihat dia gitu kan. 遅い。 Ya kan? Maksudnya Subaru melihat si Rintaro. Ya kan? Tapi nanti. 見ても間違える。こんなに夏沢が教えてくれたのに。せめて教わったところだけは絶対に解けるようにしないと。 Oke, ada waktu luang. Ayo kita belajar bareng. Nah kan. First time ever telepon. いつも
lebih imut apa lebih tinggi nih? Kalau gue sih lebih imut. 何かありました？今日のことでちょっと電話の方が早いかなとは思う。 Iya. 今日ごめんなさい。友達が失礼なことを。本当はいい子なんです。嘘だと思うかもしれないですけど、本当に。いやいやいや、思ってないです。大丈夫です。こっちもすいません。すごい煽るやつで。あんな態度取られて怒るのも当然です。あと、嘘つかせてごめんなさい。 Bohong? 話しかけたの私。 Oh iya. 気にしないでください。 Iya ya. 忘れてた。やっぱり Aduh. かばわれた身でこういうのはと思うんですけど、 Aduh aduh, puji dong. Aduh. Main ya. 初めて言われた。 Main ya. 最近変だ。お兄さんと話してると。もしもし、 Kan belum selesai, Bang. よかった。夕方言ってた勉強会のことなんだけどね。 Oke. 土曜はどうかなって思う。 Sabtu. Oh, itu どうかしました？最近敬語外れちゃうから、すみません。気をつけますね。なんで俺には敬語なんですか？私はただのケーキ屋さんの客だし、タメ口も変だからです。和栗さんの中で俺はまだ行きつけのケーキ屋のたまたま enggak gitu, Rintaro. Enggak gitu. 急に遠く感じた。 Enggak gitu, Rintaro. 俺結構仲良くなってるつもりだった。 土曜です。大丈夫です。じゃあとりあえず朝毛駅集合にしましょうか。わかりました。はい。それじゃあ遅くにありがとうございました。会話終わる。いつも笑ってる和栗さんは今どんな顔して電話してんだろう。俺が今から言うことに和栗さんはどんな顔すんのかな。あのさ、次からはいいので。敬語次からはつけなくていいから。 Boleh dong. 次からは外すね。じゃあおやすみなさい。おやすみ。 Itu nggak jiper ya. Maksudnya itu nggak ngambek lah gitu kan. わかるわけねえだろ。マジではずいこと言っちまった。 Enggak dong. Lu gentleman. 敬語じゃない和栗さん。ちょっと楽しみかもしれない。 Ya elah. にやけてたのバレてない。 Sama Hatsui ya kan. Oke. Di sudut lain ya kan. Oh, masa kecil ya elah. Masa kecil. Wajar kalau ekspresinya tadi begitu ya. Wajar kalau ekspresi gitu. Makanya tadi gue menduga dua hal tadi kan. Gue pikir apakah si Subaru tertarik juga sama si itu enggak gitu kan. Kata enggak maksud ke sana. Maksudnya adalah ya karena emang ada satu teman gitu kan yang Kaoruko atau satu orang lah gitu kan yang membuat Kaoruko tersenyum. Dan itu dari Rintaro yang membuat hatinya Subaru tuh agak tergoyah gitu kan. Karena anggapannya lu ada orang lain gitu kan yang menempatkan diri lu gitu kan atau nyaman dengan lu gitu kan, dan akhirnya ya Subaru wajar kalau tadi seperti tadi. Ya Tuhan,
Lagunya enak banget bang, best banget. Ya itu baru dari apa dari Kaurohana ya kan, bisa dibilang ya episode yang bagus. Jadi memang si Rintaro kan sama si apa Musami kan emang punya punya masalah karena emang nilainya kan rendah gitu kan, jadi tidak bisa ikut festival Oraga kalau misalkan ini masih rendah. Nah makanya di sini akhirnya si Rintaro Musami belajar kan di perpus, dan satu momen yang tidak terduga kalau si Waguri juga ada di situ, dan terlibat cecok gitu kan ketika Waguri bertemu dengan Rintaro, ketika pada akhirnya di situ ada karakter baru ya kan bernama Usame bersama si Subaru gitu kan, yang dimana Subaru ini adalah temannya Waguri, dan di sisi lain juga dipergok juga sama teman-temannya Rintaro gitu kan. Dan itu jadi sebuah jadi sebuah momen yang cukup menegangkan juga ya, lumayan lah gitu kan tadi ketika akhirnya tadi si Saku sempat recall ya kan, sempat nge-trigger lah gitu kan ke Subaru gitu kan, yang membuat Subaru tadi hampir marah gitu kan, dan akhirnya ya diakhiri Waguri minta maaf dan Usami minta maaf kayak gitu, karena sempat ada ada keributan di situ. Nah makanya gue bilang yang gue suka sampai sejauh ini adalah bagaimana baik Rintaro sama si Waguri ini belum atau bisa bilang belum langsung mengatakan kepada teman-temannya kalau mereka ini emang deket kayak gitu loh. Maksudnya bukan deket sih, maksudnya emang karena emang kenal kayak gitu loh. Nah sedangkan kan kayak Rintaro aja tadi ke teman-temannya mungkin belum ngasih tahu ya. Gue pastiin si Rintaro belum ngasih tahu ke teman-temannya kalau dia emang kenal sama sekolah sebelah atau murid sekolah sebelah gitu kan, atau sekolah Kikyo gitu kan, dimana gitulah Waguri orangnya gitu kan. Dia itu belum ngomong gitu loh. Dan sedangkan kalau si Waguri tadi sudah ngomong gitu kan ke Subaru kalau dia itu orangnya baik bla 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 bla, yang akhirnya kan membuat si Subaru kan kayak kayak goyah ya. Gue pikir ya goyah tuh artinya tuh bisa banyak gitu kan, bisa Subaru tertarik dengan Rintaro ya kan, atau apa gitu kan. Nah tapi kalau Subaru mau tertarik sama Rintaro, gue rasa tidak masuk akal. Kenapa ya? Karena masa iya gitu kan orang baru datang ujuk-ujuk gitu, terus habis itu ngeliat first insight atau pandangan pertama ketika ngelihat Rintaro dia langsung tertarik kan nggak mungkin juga, karena kan anggapannya kan ya Rintaro kan emang sekolah seberang kan yang sudah dicap sebagai sekolah yang bermasalah gitu kan. Jadi anggapannya ya jangan deket-deket Waguri ya kan, kalau emang nggak perlu gitu kan, karena ya anggapannya kan sekolah itu kan udah jijik lah gitu kan bagi Kikyo gitu kan. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Makanya akhirnya ketika si Subaru melihat omongannya ketika Subaru mendengar omongannya si Waguri yang mengatakan bahwa Rintaro memang orang baik, dia langsung goyah gitu kan ketika tahu kalau sebenarnya Subaru si Waguri itu emang teman masa kecil kayak gitu. Jadi teman masa kecil gitu kan, yang dimana mungkin anggapannya ya ada ya orang yang membuat si Waguri tersenyum ya gitu. Jadi akhirnya dia ngerasa cemburu gitu, kalau ada orang lain selain dia kayak gitu. Itu aja sih. Jadi kayak anggapannya kayak ngerasa ada orang lain lah gitu karena masuk ke hatinya Waguri gitu. Yaudah kita lihat nanti bakal seperti apa drama kusut ini gitu kan. Cuman itu sih, gue jujur kaget sih ketika Saku tadi sempat nge-trigger gitu kan, nge-trigger si Subaru gitu kan. Nah pertanyaan gue adalah apakah dengan situasi yang seperti ini, gue penasaran sih apakah ada mau sip-siper lah gitu atau sip-sipan kalau Subaru nanti bakal disip sama Saku. Karena kalau Usami nggak mungkin ya, karena anggapannya Usami itu kayak karakter yang emang ya udah jadi kayak cuman karakter kayak karakter temennya deket Rintaro gitu kan, terus yang modelnya kayak Kanshi ya kan di Witch Watch gitu kan. Jadi ya anggapannya ya kayak teman yang emang cuman ngisi aja di situ gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang terlibat dalam dunia
romansa kayak gitu loh. Jadi anggapan gue ya paling Saku sih yang paling pas gitu kan untuk bisa dapetin Subaru kayak gitu loh. Karena kalau yang lain kayaknya karakternya juga biasa aja sih. Maksud gue nggak yang nggak gimana-gimana. Selain Saku sih, Saku tuh emang menurut gue udah magical lah gitu. Kayak Saku tuh kayak karakter yang emang karakter yang emang misterius gitu kan. Tapi kalau ngomong tuh nyelekit gitu. Jadi ya pas menurut gue sih kalau sama Subaru. Yang juga first insight-nya ketika gue ngeliat Subaru kayak apa sih ini nggak jelas nih ya kan, kok malah JB dan malah nyerang mereka gitu kan. Ya wajar kan, gue bilang kan wajar karena emang hubungan Kikyo sama Chidori kan emang nggak bagus gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan Subaru ngerasa ingin memprotek Kaoroko gitu. Ya udah, itu jadi gue, dan gue juga penasaran nanti seperti apa. Udah pasti ya kan nanti si Rintaro bakal diajarin sama Kikyo. Rintaro masih Maguri kayak gitu. Ya penasaran sih itu aja sih. Jadi memang nggak terlalu banyak momen gula ya, tapi ketika tadi ngeliat pas telepon sama tadi pas ngobrol tadi itu benar-benar hangat banget sih. Sejujur gue, makanya gue bilang kayak kalau menurut gue ya sejauh ini 3 episode yang gue lihat, akhirnya gue bandingin sama Otonari ya. Jadi gue bandingin sama Otonari Tenshi yang kebetulan emang selevel lah menurut gue ya. Selevel tuh begini ya, selevel itu bukan berarti gue ngomong kalau romance ini peak, bukan. Maksudnya selevel tuh maksudnya yang emang heroin itu seperti malaikat gitu. Maksudnya yang heroin itu emang kayak kayak no haters lah gitu loh ibaratnya gitu kan. Jadi kalau gue bandingin sama Guri ya, mau bandingin sama Hairu ketika 3 episode ini sama. Jadi emang dia nunjukin bagaimana kelembutan hatinya ketika dia percaya bahwa orang ini emang tidak jahat yang orang bayangkan. Jadi emang benar-benar green flag banget kayak gitu. Makanya gue suka nih sama dua hero ini yang kebetulan tuh mirip banget. Jadi emang wave-wave banget lah gitu. Kalau gue buat gue ya. Gitu. Tapi kalau untuk cerita, ketika gue ngeliat otoritasi sama Kaurohana, jujur emang gue lebih prefer ke Kaurohana karena emang ceritanya walaupun emang dulunya terkesan lambat secara alur gitu kan, tapi gue suka karena emang Kaurohana emang kayak lebih kompleks aja karena karakternya yang lebih banyak, dan sekaligus juga gue melihat ada potensi kalau permasalahan ini bakal lebih rumit kayak gitu soal pertemanan kayak gitu. Karena kalau menurut gue ya, ketika gue ngeliat Kaurohana di 3 episode awal gitu kan, jadi ada 3 hal yang menurut gue jadi senternya gitu kan, atau jadi permasalahan atau jadi bola panasnya lah gitu kan. Yang pertama udah pasti hubungan antara Kikyo sama Chidori ya, itu udah pasti udah pasti panas banget ini. Ini kayaknya mungkin bakal ditaruh di terakhir lah gitu kan, sampai akhirnya nanti kita tahu kalau ternyata hubungan itu sebenarnya is bullshit gitu kan. Ya baik lagi, orang kan juga harus kenal satu sama lain kan biar mengetahui karakter masing-masing gitu kan. Terus yang kedua udah pasti hubungan antara hubungan antara si Subaru sama hubungan antara si Kawaguri sama si Rintaro kayak gitu, yang dimana ya kan Rintaro kan juga masih agak gak enakan ya karena ngerasa bahwa apakah gue adalah orang yang pantas untuk bisa melindungi Waguri kayak gitu. Jadi ya romance di antara mereka gitu kan. Begitu juga dengan romance di antara karakter set yang lain gitu kan. Makanya gue bilang gue ngarepnya sih Saku sama si Subaru sih kalau misalkan emang beneran jadi ya. Nah, terus yang terakhir ya kan, atau yang ketiga, ini masalah pendalaman karakter. Nah itu, jadi pendalaman karakter kita kan belum dilihatin ya, kita belum dilihatin bagaimana karakter Subaru, kita belum terlalu dilihatin karakter Waguri ya kan, kita tuh belum tahu latar keluarganya seperti apa kan. Dia kan juga ngomong kalau dia dapat beasiswa ya kan dari dia masuk Kikyo karena emang dia dapat dari beasiswa kan, yang artinya nilai gue nggak boleh turun. Kalau misalnya nilai gue sampai turun ya nanti gue bakal dicabut beasiswanya gitu kan, secara tidak langsung kan mengatakan seperti itu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih latar keluarganya si Kikyo ini bakal seperti apa gitu kan. Latar keluarganya si Waguri itu seperti apa, apakah dia orang tuanya yang emang keras, atau mungkin orang tuanya yang emang
sama-sama baiknya gitu kan biasanya kan begitu ya. Jadi kayak pasti nggak mungkin lah, pasti di antara mereka pasti ada latar keluarga yang emang kurang menurut gua. Begitu juga kan karakter Saku atau mungkin karakter si siapa karakternya si Rintaro gitu kan. Jadi ya belum terlalu dieksplor jauh gitu loh. Itu sih. Jadi di antara tiga itu. Jadi antara hubungan sekolah, terus juga hubungan Rintaro sama Waguri sama karakter kayak gitu. Yaudah itu dari gue yang pasti cuma subscribe sampai kira anime sama lagi kalian ingin terus coba gue suka, kalau tinggal di like aja notifikasinya agar lu tidak menurut gue dan sebelum lagi sampai selanjutnya. Bye.